Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Alfisyar. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai statistika, yaitu cara menentukan nilai mean, median, dan modus menggunakan Microsoft Excel beserta cara penyajian data menggunakan diagram lingkaran. Namun sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan statistika? Jadi, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data, mulai dari cara pengumpulan data, penyajian data, analisis data, serta interpretasi data untuk menarik kesimpulan. Statistika ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif membahas cara mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan data tanpa menarik kesimpulan. Materi yang dipelajari pada statistika deskriptif ini diantaranya penyajian data, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Nah, pada ukuran pemusatan atau sentral tendensi inilah yang akan membahas mengenai mean, median, dan modus. Selanjutnya yang kedua yaitu statistika inferensial. Statistika inferensial ini membahas cara perhitungan statistik berdasarkan sampel untuk menarik kesimpulan mengenai suatu populasi. Materi yang dipelajari pada statistika inferensial ini diantaranya metode sampling, regresi dan korelasi, serta pengujian hipotesa. Hingga materi pembahasan kita di video kali ini berkaitan dengan statistika deskriptif. Untuk lebih jelasnya, bagaimana sih cara mencari nilai mean, median, dan modus menggunakan Microsoft Excel beserta cara penyajian datanya? Yuk kita langsung simak videonya. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi pembahasan kita di video kali ini, yaitu menentukan nilai mean, median, dan modus beserta cara penyajian data. Misalnya di sini kita memiliki data nilai hasil ujian fisika siswa kelas 12. Berikut ini nama-nama beserta nilainya. Dalam satu kelas ini terdapat 30 siswa sehingga kita memiliki 30 data. Dan data ini yang disebut sebagai data tunggal. Data ini bisa kita sajikan juga dalam bentuk seperti ini. Hanya nilainya saja yang kita masukkan. Dari data ini dapat kita tentukan nilai mean, median, dan modusnya. Pertama kita akan cari nilai mean, yaitu nilai rata-rata. Kita gunakan rumus Excel, ketik sama dengan average, buka kurung, kemudian semua datanya ini kita blok. Kemudian enter. Inilah nilai mean kita, yaitu 82,5. Kemudian kita sekarang mulai cari nilai mediannya. Masukkan rumus Excel, ketik sama dengan median, buka kurung, semua datanya kita blok kembali. Kemudian enter. Inilah nilai median dari data kita, yaitu 82,5. Dan yang terakhir kita akan cari nilai modus atau nilai yang sering muncul. Kita masukkan rumus Excel, ketik sama dengan mode, buka kurung, semua datanya kita blok lagi. Kemudian enter. Inilah nilai mean, median, dan modus kita dari data yang ada. Dari data tunggal yang kita miliki, kita bisa ubah menjadi data berkelompok. Yang perlu kita ketahui di sini yaitu rentang nilai dan frekuensi. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengubah data tunggal menjadi data berkelompok, yaitu pertama, kita urutkan dulu data dari nilai terkecil hingga terbesar. Di tabel sebelumnya, nilainya masih acak, sehingga sekarang kita akan urutkan. Mulai dari nilai terkecil yaitu 70 dan nilai terbesarnya adalah 95. Setelah mengurutkan nilainya, kita masuk ke langkah kedua yaitu menentukan banyak kelas. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah jumlah data. Di sini kita memiliki 30 data, sehingga kita akan cari nilai log N-nya. Masukkan rumus Excel, ketik sama dengan log, buka kurung, 30, kemudian enter. Inilah hasil dari log 30. Kita bisa tulis di sini 1 ditambah 3,3 dikali dengan hasil dari log N, yaitu 1,5
477121255. Kemudian kita akan kalikan nilai 3,3 dikali dengan 1,477121255. Kita bisa kalikan menggunakan rumus Excel. Ketik sama dengan sum buka kurung 3,3 dikali, simbol kali kita ganti dengan simbol bintang, dikali dengan hasil dari log N, hasil dari log 30. Kita bisa ketik manual nilainya, bisa juga langsung klik saja nilainya. Kemudian enter. Inilah hasil kalinya. Sekarang kita bisa tulis nilainya, yaitu 1 ditambah 4,8745000141. Kita akan jumlahkan ini bisa menggunakan rumus Microsoft Excel. Ketik sama dengan sum buka kurung 1 ditambah hasil kali ini. Kita bisa klik langsung, kemudian enter. Inilah hasil penjumlahannya. Kita bisa tulis di sini 5,8745000141. Nilai ini kita bisa bulatkan ke atas karena nilainya 5,8. Hasil dari pembulatannya adalah 6. Inilah banyak kelas kita, yaitu 6. Kita lihat di tabel. Di sini telah disediakan rentang nilai beserta frekuensi untuk 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita masuk ke langkah terakhir, yaitu menentukan panjang kelas. Rumus dari panjang kelas yaitu jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauan adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nilai terbesar di sini adalah 95 dan nilai terkecilnya adalah 70. Sehingga kita akan tulis di sini jangkauannya adalah 95 dikurang 70. Kemudian untuk penyebutnya banyak kelas. Nah, banyak kelas di sini kita masukkan nilai sebelum dibulatkan, yaitu 5,8745000141. Kemudian kita akan kurangkan 95 dengan 70. Kita gunakan rumus Excel. Kita ketik sama dengan sum buka kurung 95 dikurang 70. Enter. Hasilnya adalah 25. Kita bisa tulis di sini, hasilnya adalah 25. Kemudian dibagi dengan 5,8745000141. Sekarang kita akan mencari hasil pembagiannya. Kita bisa gunakan rumus Excel. Kita ketik sama dengan sum buka kurung 25 dibagi dengan hasil dari banyak kelas. Kita langsung klik, kemudian enter. Inilah hasil dari panjang kelas kita, yaitu 4,255681232. Nilai ini kita bulatkan ke atas karena nilainya 4,2. Mohon maaf, jadi di sini kita bulatkan ke bawah sehingga hasilnya adalah 4. Jadi panjang kelas kita adalah 4. Sekarang kita masukkan ke tabel yang sudah tersedia. Rentang nilai dimulai dari nilai terendah yaitu 70 sampai dengan rentangnya adalah panjang kelasnya adalah 4 di sini. Sesuai panjang kelas yang kita dapatkan adalah 4, maka 70 ditambah 4 adalah 74. Kemudian masuk ke baris selanjutnya yaitu dimulai dari 75. Jadi tambah 1, 75 sampai 79. Kemudian 80 sampai 84. Selanjutnya 85 sampai 89. Kemudian 90 sampai 94. Dan yang terakhir 95 sampai 99. Jadi di sini jarak antara 70 dengan 74 itu selisihnya 4
Begitupun sampai nilai 95 hingga 99 sesuai panjang kelas yang kita dapatkan. Kemudian kita akan menentukan frekuensinya. Kita akan buat tabel untuk mempermudah kita. Di sini nilai yang ada kita tulis mulai dari 70, 75, 80, 85, 90, 95. Kemudian kita cari frekuensinya di setiap nilai. Nilai 70 frekuensinya adalah 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3, 4. Nilai 70 ada 4 siswa. Kita tulis. Nilai 74 ada 4. Kemudian nilai 75. Nilai 75 ada 1, 2. Ada 2. Kemudian nilai 80 ada 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 siswa. Kemudian yang mendapat nilai 85. Yang mendapat 85 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 siswa. Selanjutnya yang mendapat nilai 90 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frekuensinya 6. Kemudian yang mendapat nilai 95 ada 2 siswa. Dari data ini kita bisa mengecek kembali apakah jumlah frekuensi kita sudah sama dengan jumlah seluruh data. Kita memiliki 30 data, maka frekuensi kita juga harus berjumlah 30. Cara mengeceknya yaitu ketik sama dengan sum, buka kurung, kemudian semua nilai frekuensinya kita blok. Kemudian enter. Maka di sini nilai frekuensi sudah sama dengan jumlah data kita yaitu 30. Sekarang kita masuk ke tabel di sebelah ini. Kita mencari frekuensi dari setiap rentang nilai ini. Nilai 70 hingga 74 frekuensinya ada 4. Nilai 75 hingga 79 ada 2. Nilai 80 hingga 84 frekuensinya ada 9. Nilai 85 hingga 89 ada 7 siswa. Nilai 90 hingga 94 ada 6 siswa. Dan nilai 95 hingga 99 ada 2 siswa. Kita akan cek kembali apakah total frekuensi sudah sama dengan jumlah data. Kita ketik sama dengan sum, buka kurung, semua nilai frekuensinya kita blok. Kemudian enter. Nah, di sini berarti sudah benar nilai frekuensi sudah sama dengan jumlah data. Dari sini kita bisa sajikan data ini dalam bentuk diagram lingkaran. Kita blok semua datanya. Kemudian masuk ke menu insert. Kemudian ada diagram lingkaran. Di sini ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Di sini saya akan memilih untuk menggunakan 2 dimensi agar lebih jelas. Kemudian masuk ke menu desain. Ada pilihan-pilihan model. Di sini saya memilih model yang ini. Yang ada nilai persenannya. Kemudian nilai frekuensi, tulisan frekuensi ini kita bisa ganti menjadi nilai hasil ujian fisika siswa kelas 12. Di sini kita bisa letakkan diagram sesuai keinginan. Dalam diagram ini sudah ada keterangannya. Rentang nilai dari 70 hingga 74 yang berwarna biru tua ada 13% siswa. Kemudian yang mendapat nilai 75 hingga 79 yang berwarna orange ada 7% siswa.
Yang mendapat nilai 80 hingga 84 berwarna abu-abu ada 30% siswa. Yang mendapat nilai 85 hingga 89 berwarna kuning ada 23% siswa. Yang mendapat nilai 90 hingga 94 yang berwarna biru muda ada 20% siswa. Dan yang mendapat nilai 95 hingga 99 yang berwarna hijau ada 7% siswa. Dari data ini, kita bisa langsung lihat bahwa nilai 80 hingga 84 adalah nilai yang terbanyak didapatkan oleh siswa karena mencapai 30%. Jadi inilah cara menentukan nilai mean, median, dan modus beserta cara penyajian data menggunakan diagram lingkaran. Demikianlah pembahasan kita di video kali ini. Semoga dengan video ini dapat menambah informasi, pengetahuan, dan keterampilan kita dalam menggunakan Microsoft Excel untuk menentukan nilai mean, median, dan modus beserta cara penyajian datanya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan juga bagi teman-teman yang ingin memberi tanggapan, saran, maupun masukan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.